Tuh. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kami dari kelompok 8 akan membahas materi strategi pembelajaran, yaitu kemampuan berbicara. Nah, perkenalan diri dulu ya, boleh dari Kang satu ini dulu. Kenalin ya Minasang, nama aku Fatul Ananda Tinova dengan NIM 2402087. Boleh teh lanjut. Oke, perkenalkan nama aku Zahara Bayi Nagisa dengan NIM 2403822. Nah, hari ini kan kita mau bahas tentang kemampuan berbicara. Nah, kayaknya ada yang punya bayangan nggak sih tentang kemampuan berbicara tuh? Nah, langsung aja nggak sih kita ke materinya? Penjelasannya. Nah, eh, eh, kemampuan berbahasa dan berbicara dalam bahasa Jepang itu kan kita lebih kenal dengan kaiwa. Nah, apa sih itu menurut kita apa sih? Kemampuan berbicara. Nah, ya Kaiwa itu teman-teman. Nah, ke Kaiwa itu adalah salah satu kemampuan utama dalam pembelajaran bahasa Jepang yang sering menjadi tantangan karena faktor kosakata, pelafalan, dan rasa percaya diri kita gitu. Kaiwa ini juga memfokuskan pada keterampilan komunikasi yang praktis dan memungkinkan pembelajaran berbicara dan memahami bahasa Jepang dalam situasi kehidupan nyata teman-teman seperti nanti misalnya kalau teman-teman ke Jepang ke kombini, ke restoran, ke supa, ke Depato dan segala macamnya. Gitu teman-teman. Lanjut. Boleh lanjut deh. Oke. Nah, di situ ada contoh kegiatan. Nah, yang teman-teman bisa lakuin untuk dapat meningkatkan kemampuan karyawan teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah latihan mandiri. Latihan mandiri ini merupakan contoh kegiatan eh, bisa juga metode belajar gitu bagi teman-teman secara otodidak, di mana siswa maupun mahasiswa bertanggung jawab penuh atas perkembangan kemampuan berbicara mereka, seperti menggunakan bahasa yang sopan ataupun bahasa gaul lah gitu di Jepang teman-teman. Eh, maupun dari manapun seperti kayak buku, aplikasi dan platform bahasa lainnya. Oke, yang kedua ada role play. Nah, role play ini eh, merupakan tingkat yang pemula dan menengah. Kenapa? Role play ini merupakan aktivitas yang interaktif di mana pembelajaran apa sih kita itu sebagai pembelajar memerankan dialog dalam satu skenario tertentu. Bisa juga membantu teman mempraktikkan secara alami, intonasi yang tepat, dan menghindari kesalahan dalam pengucapan kata-kata yang umum. Boleh yang kedua yaitu storytelling. Nah, storytelling ini bisa dibilang agak naik nih tingkat kesulitannya dari menengah ke yang lanjut. Nah, kenapa begitu? Karena eh, kegiatan ini bercerita yang memungkinkan apa kita itu sebagai pembelajar menggunakan kosakata dan struktur kalimat yang lebih kompleks untuk mengungkapkan narasi dan cocok juga untuk tingkat menengah hingga lanjut. Nah, yang terakhir nih ada dorama ya teman-teman. Dan dorama ini merupakan contoh kegiatan yang eh, bisa dibilang ini ada sulit ya, karena drama ini menggunakan metode pembelajaran melalui drama atau pertunjukan yang menghadirkan dialog realistis, nuansa 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 budaya dan penggunaan bahasa sehari-hari sangat efektif untuk eh, seperti kita ini maupun sahabat-sahabat itu yang udah tingkat di atas teman-teman. Boleh dilanjut oleh Teh Dahara. Oke, lanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kaedah. Nah, karena setiap pembelajaran kan pasti punya tujuan yang untuk dicapai ya teman-teman. Nah, tapi tujuan pembelajaran kemampuan berbicara bahasa Jepang itu
bergantung dengan tingkat kemampuan pelajar. Jadi tergantung tingkatan yang ingin dicapai. Yaitu pertama itu ada tingkat pemula. Nah, pada tingkat pemula itu, pembelajaran biasanya berfokus pada hal-hal dasar. Tujuan utamanya agar pelajar mampu menghafalkan bunyi bahasa dengan benar. Jadi kan kayak kalau kita pas awal-awal gitu kan kayak belajar dulu apa gimana cara melafalkan hiragana atau kata-kata yang benar kayak se atau apa ce gitu kan. Nah, terus juga di pemula ini kita juga dapat memperkenalkan diri dan menjelaskan identitas pribadi secara singkat. Nah, makanya kalau di tingkat pemula ini biasanya hanya untuk eh, mencoba untuk percakapan percakapan sederhana atau dengan apa memperkenalkan diri secara sederhana. Nah, lanjut ke tingkat yang menengah. Yang menengah ini berfokus pada menyampaikan informasi, melakukan wawancara, menyampaikan gagasan atau ide terhadap suatu materi. Nah, kalau di tingkat menengah ini biasanya kata-katanya itu untuk menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan lebih lancar yang lebih mendetail daripada saat tingkat pemula. Nah, di tahap ini fokusnya bukan hanya pada struktur bahasa, tapi juga pada kemampuan memahami konteks dan budaya komunikasi dalam bahasa Jepang. Nah, lanjut ada tingkat tinggi. Tingkat tinggi sudah berada di tahap yang profesional, seperti menyampaikan presentasi secara formal, menulis laporan akademik atau bisnis, serta menyimpulkan dan menganalisis isi bacaan atau diskusi. Pelajar di tingkat ini diharapkan mampu menggunakan bahasa Jepang dengan fleksibel dan lebih alami, baik dalam situasi formal ataupun informal. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada teknik-teknik pembelajaran Kaiwa nih. Nah, di antaranya ada 3 teknik, yaitu pertama teknik berbicara terpimpin. Pada tahap ini, biasanya pengajar tuh masih banyak memberikan bimbingan dan contoh kepada siswa untuk mencoba berbicara. Kegiatan yang dilakukan biasanya masih sederhana dan terstruktur. Misalnya melatih pelafalan frasa atau kalimat, eh, atau mungkin naik lanjut ke paragraf pendek, atau berlatih dialog yang sederhana. Selain itu, siswa juga dilatih dengan pembacaan puisi yang sederhana yang bertujuan untuk melatih intonasi, ekspresi, serta keindahan pelafalan dalam bahasa Jepang. Teknik ini cocok buat siswa yang masih pemula, karena mereka biasanya belum bisa secara individu untuk mencoba berbicara sendiri. Nah, terus ada berbicara semi terpimpin. Pada tahap ini, siswa mulai didorong untuk lebih mandiri dalam menyusun kalimat dan mengembangkan ide. Pengajar tetap memberikan tema atau panduan, tetapi siswa memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan diri, contohnya seperti reproduksi cerita, yaitu menceritakan kembali kisah yang sudah didengar. Ada juga kegiatan kayak cerita berlantai itu juga bisa, jadi kayak satu orang cerita terus dilanjut sama orang yang lain. Itu biasanya juga termasuk semi terpimpin. Eh, Selain itu, siswa juga bisa menyusun kalimat dalam pembicaraan dengan situasi tertentu, misal kayak role play juga. Nah, lanjut ketiga ada teknik berbicara bebas. Nah, kalau di sini siswa diharapkan sudah mampu berbicara secara alami tanpa banyak bimbingan dari pengajarnya. Nah, misalnya bentuk kegiatan itu kayak diskusi kelompok, wawancara, berpidato secara mandiri. Tujuan dari teknik berbicara bebas adalah agar siswa dapat menggunakan bahasa secara aktif dan komunikatif dalam berbagai situasi. Kegiatan-kegiatan ini juga melatih kepercayaan diri, kemampuan berpikir kritis, serta kelancaran berbicara di depan umum. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, berikutnya adalah ada tantangan dalam pembelajaran. Nah, biasanya di pembelajaran keterampilan bahasa Jepang ini, tentu kita tuh sebagai apa pengajar maupun eh, pembelajar ataupun siswa itu tuh sering kali Menghadapi tantangan. menghadapi tantangan gitu. Nah, apa aja sih contohnya? Nah, yang pertama itu tantangan pembelajaran atau bagi apa pengajar gitu. Yang pertama ada kesempatan terbatas. Kedua,
Ketiadaan bahan ajar. Yang ketiga ada metode konvensional. Nah, eh, biasanya kalau kesempatan terbatas ini, em, seperti waktu dari si siswanya. siswanya itu ataupun si dari pembelajarannya itu ataupun pengajar itu Atas. terbatas gitu teman-teman. Jadi sehingga waktu untuk yang digunakan untuk mempelajari keterampilan bahasa ya, berbicara itu kurang kurang memuaskan gitu. Jadi kurang intinya. Nah, yang kedua ketidakadaan bahan ajar. Nah, biasanya ini kalau misalkan eh, pengajar itu kesulitan dalam mau menentukan topik apa yang mau dibawakan gitu. Bisa juga karena emang si bahan ajarnya itu udah habis itu untuk apa sih eh, kurikulum tersebut ataupun sesuai rencana gitu. Jadi kekurangan gitu. Nah, yang ketiga ada metode konvensional. Nah, biasanya metode kekurangan metode konvensional ini itu adalah kurang efektif dalam pengembangan keterampilan berbicara. Jadi kayak tidak mengikuti zaman gitu. Jadi yang udah ada aja gitu. Oke, yang berikutnya ada tantangan bagi pada Ajar. daripada bagi Eh, pada pembelajar atau Pembelajar seperti ya. kita siswa-siswa gitu. Nah, untuk dari psikologinya itu takut salah, kecemasan atau malu. Nah, dari apa namanya psikologis ini eh, seringkali pembelajar itu atau siswa itu kayak merasa tertahan gitu, masih ada kepikiran, aduh takut gak ini salah ya gitu. Jadi seperti eh, kurang mau kurang mau memberikan ataupun kurang berani berbicara di depan orang gitu. Jadi eh, si pembelajarannya pun eh, ini pun masalah yang biasa dia dialami oleh Banyak orang. pembelajar gitu, siswa gitu, dan kecemasan, pasti kecemasan juga hmm, eh, seperti kelanjutan dari takut salah. Nah, kalau kecemasan ini seperti overthinking si marunya si siswanya itu apa namanya kebanyakan beban apa sih kebanyakan mikir atau yang tidak-tidak ataupun yang terlalu jauh sehingga kecemasan ini pun sering dialami oleh pembelajar atau siswa. Nah, yang berikutnya ada malu. Nah, malu ini biasanya si siswa itu atau pembelajar itu eh, kurang berani untuk kurang berusaha, Percaya iya diri. percaya Dan diri kurang gitu untuk mengeluarkan kotoba atau kata-kata yang dia ingin sampaikan pada teman-temannya ataupun si pembelajar gitu. Jadi malu lah gitu. Berikutnya ada linguistik, yaitu kata-kata dan aksen. Nah, untuk kosakata mungkin biasanya terjadi eh, bagi bagi para siswa yang baru belajar gitu untuk si bahasa Jepang ini. Jadi eh, si masih minim lah gitu yang kosakata yang di kosakata bahasa Jepang yang siswa-siswa tahu gitu. Jadi keterbatasan gitu. Untuk aksen pun sebenarnya ini tuh gantung orang juga ya. tergantung orangnya baik lagi ya Teh ya. Nah, aksen ini itu bisa aja baik lagi ke si yang malu ini apa eh, dari tantangan psikologis yang malu. Nah, biasanya untuk beberapa siswa itu jika aksennya tidak sesuai dengan Keinginan. keinginan ataupun sesuai bahasa Jepang gitu, jadi mereka merasa malu gitu. Ya kayak, ih kok aku aksennya Iya, aneh gitu. Kayak lihat ngucapin bahasa Jepang pakai aksen Sunda gitu. gitu. Nah, untuk praktis ini mitra belajar berarti bisa aja untuk si mitra belajar ini kurang memahami dari penguasaan pembelajaran ataupun memang si mitra belajar ini emang kurang bagus gitu. Boleh dilanjut Teteh. Nah, mengatasi hambatan psikologis. Nah, yang pertama itu membangun kepercayaan diri dengan langkah kecil.
Nah, biasanya eh, ini tuh dari diri masing-masing siswanya itu harus mau berubah gitu. Kayak Harus mau ya mencoba mencoba minimal gitu, gitu ya. minimal mencoba. Nah, yang kedua itu mengubah mindset tentang kesalahan. Nah, mengubah mindset tentang kesalahan ini tuh biasanya menjadi poin penting kalau kita itu salah dalam belajar itu hal yang wajar gitu. Jadi selama masih eh, tahap belajar salah pun salah itu nggak apa-apa sebenarnya. Yang ketiga, mengolah rasa gugup melalui persiapan. Nah, biasanya rasa gugup ini itu dialami oleh orang yang emang beneran gugup kalau berbicara di depan orang banyak, maupun emang yang orang kurang persiapan gitu. Nah, salah satunya untuk mengelola rasa gugup ini dengan melalui persiapan yang matang. Jadi eh, pembahasan si siswanya itu ingin menyampaikan apa itu harus disiapkan dengan matang. Dan yang terakhir itu ada motivasi jangka panjang dengan goal yang jelas. Nah, ini tuh penting juga ya teman-teman, karena eh, eh, kita Perlu tujuan. perlu tujuan benar teh. Dengan tujuan kita yang jelas banget itu, pasti kita diri sendiri itu punya tujuannya masing-masing ya. Nah, tentu kita butuh motivasi juga itu buat mencapai goal tersebut, seperti nonton anime ataupun dengan waifu kesayangan gitu, ataupun husband kesayangan. Jadi punya motivasi lah atau motivator gitu. Boleh dilanjut Teteh. Lanjut ke slide berikutnya yaitu peran penting pengajar dalam pembelajaran kemampuan berbicara ini ya. Yaitu pertama fasilitator itu eh, perlu interaksi, bukan satu-satunya sumber para pembelajar. Seorang pengajar sebaiknya tidak memposisikan diri sebagai satu-satunya sumber pengetahuan atau model bahasa yang harus diikuti siswa. Nah, pengajar itu berperan sebagai fasilitator interaksi, orang yang menciptakan kesempatan bagi para siswa untuk bisa berbicara dan mengekspresikan diri mereka dalam penggunaan bahasa. Nah, makanya pengajar perlu mendesain aktivitas yang komunikatif seperti permainan peran, diskusi kelompok, simulasi situasi nyata agar siswa tuh bisa terbayang gitu lah. Kalau misal kayak, oh kalau aku ngadepin ke situasi kayak gini, aku harus ngomong kayak gini gitu. Nah, yang kedua itu memberi ruang untuk kesalahan, karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Nah, kesalahan itu bukan sesuatu yang harus langsung dikoreksi atau dihentikan. Justru kesalahan menunjukkan bahwa siswa sedang berproses menggunakan bahasa secara aktif. Guru yang efektif akan menciptakan lingkungan yang aman dan suportif terhadap siswanya. Jadi kalau misal siswanya salah, itu nggak apa-apa, nggak langsung dikoreksi. Itu artinya siswanya kan nanti kan kasih bakal akan kayak dikoreksi. Nah, itu artinya kan siswa bakal lebih paham kalau oh em, kalau kayak gini berarti aku harusnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, mengajar dapat menunda koreksi atau memberikan umpan eh, saran secara halus setelah siswa selesai berbicara agar alur komunikasi tidak terganggu. Sikap ini membantu siswa membangun keberanian dan spontanitas dalam berbicara bahasa Jepang. Nah, yang ketiga itu menyediakan scaffolding, dukungan bertahap menuju kemandirian berbicara. Konsep scaffolding berarti dukungan sementara yang diberikan oleh pengajar untuk membantu siswa mencapai kemampuan yang lebih tinggi. Dalam konteks berbicara, pengajar dapat memberikan bantuan berupa contoh ekspresi, kata kunci, atau struktur kalimat di awal latihan. Seringnya waktu, dukungan tersebut dikurangi secara bertahap agar siswa belajar berbicara secara lebih mandiri. Misalnya pada tahap awal itu pengajar udah ngasih model dialog. Tinggal kayak siswa aja yang nyari kata-katanya aja. Nah, makin makin ke sini pengajar itu bisa mengurangi apa em, bisa me- mengurangi contoh dialognya. Jadi biar siswa juga bisa menyusun kalimat secara mandiri dan secara spontan. Nah, tujuan itu agar siswa bertumbuh dari ketergantungan menuju kemandirian dalam berbicara. Nah, yang keempat yaitu menumbuhkan kepercayaan diri siswa untuk berbicara secara spontan. Salah satu tantangan berbahasa dalam kemampuan berbicara bahasa asing adalah rasa takut salah atau malu. Nah, itu yang
sebelumnya dijelaskan oleh Akang Fatur ya. Nah, makanya ini pengajar itu memiliki peran penting untuk membangun rasa percaya diri di dalam rasa percaya diri pada siswa. Nah, pengajar dapat melakukan ini dengan memberikan apresiasi pada setiap usaha siswa untuk berbicara, menciptakan suasana kelas yang lebih positif, serta menekankan bahwa kesalahan adalah hal yang sangat wajar terjadi dalam proses pembelajaran. Aktivitas seperti role play atau improvisasi dapat membantu siswa berbicara secara spontan dan alami. Tujuan akhirnya adalah agar siswa berani menggunakan bahasa Jepang dalam situasi yang nyata, seperti kayak langsung kalau misalnya lagi di Jepang di konbini atau lagi di mana di tempat turis gitu, biar mereka tidak bergantung kepada naskah atau panduan. Nah, lanjut ke terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kalau disimpulkan dari pembahasannya tadi, kemampuan berbicara atau kaiwa itu sebenarnya merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembelajaran bahasa Jepang. Tapi juga sering terjadi tantangan terbesar bagi para siswa. Banyak faktor yang mengaruhinya, yaitu mulai dari keterbatasan kosakata, pelafalan yang berbeda, sampai rasa takut atau kurang percaya diri untuk berbicara di depan orang lain. Karena itu, proses Pembelajaran tidak bisa hanya berfokus pada teori atau hafalan saja. Kita perlu memberikan ruang yang luas bagi siswa untuk berlatih berkomunikasi secara nyata. Melalui aktivitas seperti ini, siswa bukan hanya belajar bicara, tapi juga membangun keberanian, kelancaran, dan spontanitas mereka. Dari latihan sederhana di tingkat pemula, sampai akhirnya bisa berbicara di tingkat profesional seperti presentasi atau diskusi. Nah, peran pengajar juga sangat penting di dalam pembelajaran mereka. Nah, pengajar bukan lagi satu-satunya sumber bahasa, tapi lebih sebagai fasilitator interaksi atau artinya artinya pengajar itu perlu menciptakan suasana kelas yang komunikatif dan menyenangkan, di mana siswa bisa saling berbicara dan bertukar pendapat mereka tanpa takut untuk melakukan kesalahan berbicara. Nah, selain itu juga pengajar juga bisa memberikan scaffolding yaitu dukungan bertahap yang awalnya kayak ngasih materi secara penuh tapi lama-lama berkurang berkurang dan berkurang em, dikurangin lagi materinya agar mereka bisa lebih spontan dalam membuat kalimat dan berbicaranya. Dan yang paling penting itu pengajar perlu menumbuhkan rasa motivasi dan rasa percaya diri. Nah, ini nih penting banget buat para pembelajar karena berbicara itu bukan soal bukan soal ngomong saja, tapi tentang percaya diri dan bagaimana mereka bisa em, nggak malu dan gugup saat berbicara. Nah, ini perlu banget ditingkatkan dengan beri mereka apresiasi ataupun ataupun kayak membiarkan mereka apa ya berkreasi dengan kata-kata mereka. Jadi bisa em, jangan jangan langsung dikoreksi ketika sedang mereka mereka berbicara, tapi bisa dilakukan setelahnya. Nah, kesimpulannya, keberhasilan pembelajaran kemampuan berbicara itu sangat bergantung antara kolaborasi pengajar dan pembelajar. Dengan strategi yang tepat, dukungan yang bertahap, dan suasana belajar yang positif, kemampuan berbicara siswa bisa berkembang secara maksimal. Bukan hanya untuk nilai di kelas, tapi juga untuk kemampuan berkomunikasi mereka di dunia nyatanya nanti. Oke, segitu saja dari kita. Eh, Makasih buat yang sudah nonton presentasi kita hari ini ya. Semoga dengan kita membawakan keterampilan berbicara ini itu bisa jadi manfaat bagi kita semua dan teman-teman. Iya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.